Kali ini kita mau membahas mengenai generasi strawberry. Ini adalah suatu istilah yang lahir di kalangan masyarakat Taiwan yang belakangan terkenal di kalangan pers Asia Timur dan menjadi predikat bagi sekelompok individu. Kurang lebih mirip dengan istilah generasi snowflakes di kalangan masyarakat barat. Saya akan membagi penjelasan mengenai generasi strawberry ini ke dalam dua video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan asal-usul istilah generasi strawberry, berikut ciri-ciri dan tantangan khusus generasi ini. Di video kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana menyikapi generasi strawberry ini, berikut pola pengasuhannya. Kita mulai dari sekarang. Istilah generasi strawberry adalah predikat yang diberikan oleh masyarakat Taiwan untuk mereka yang lahir dari tahun 1990-an dan seterusnya. Jika menggunakan istilah pembagian generasi lainnya, mereka yang lahir di tahun 90-an dan seterusnya ini termasuk kategori generasi Y alias generasi milenial dan generasi Z alias generasi centennial serta generasi alpha. Mengapa mereka disebut sebagai generasi strawberry? Mengacu pada buah stroberi yang menjadi analogi mereka. Stroberi adalah buah yang mudah rusak dan memar, yang ditanam dalam rumah kaca yang terlindung khusus. Karena menjalani tindakan penanaman dan pemeliharaan khusus, maka harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan buah lainnya. Nah, generasi ini dianggap mirip dengan stroberi karena mereka dibesarkan dengan perlindungan dan pemanjaan, fasilitas berlimpah dan kondisi super nyaman oleh orang tua mereka yang mengalami kemakmuran ekonomi. Sebagai dampaknya, mereka pun dinilai rentan stres, tidak kuat menahan tekanan sosial, serta tidak sanggup bekerja keras. Mereka dianggap lamban dalam bekerja, tidak mau bertanggung jawab untuk mendapatkan keinginan mereka, berbeda dengan generasi orang tua dan leluhur mereka. Selanjutnya, mereka juga kerap kali diidentikan dengan kelompok individu yang arogan, egois dan pembangkang, pembosan dengan harapan tidak realistis, bisa jadi karena lingkungan pengasuhan yang terlalu nyaman dan memanjakan. Mereka lambat menyadari bahwa hal-hal yang dulu mereka dapatkan ketika masih kecil, dengan menangis dan berteriak minta perhatian dan mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, belum tentu akan mereka temukan dalam kehidupan kerja dan bermasyarakat. Di dunia kerja khususnya, individu generasi ini cenderung meminta gaji yang lebih tinggi dan tunjangan yang besar tanpa menawarkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Ketika menghadapi tugas-tugas rutin, mereka serasa menjalani kutukan dalam kehidupan kerja. Mereka ingin diberi tugas-tugas menantang yang menguji kemampuan berpikir dan mengembangkan diri. Namun repotnya, ketika mengalami kesulitan, mereka juga kadang-kadang berpikir untuk menyerah dan berhenti begitu saja. Pertanyaannya sekarang, seberapa burukkah generasi strawberry itu? Sebenarnya tidak juga. Walaupun mereka mempunyai keberuntungannya tersendiri, di dalam pengasuhan keluarga yang memfasilitasi mereka sedemikian rupa, bahkan cenderung memanjakannya, sebenarnya generasi strawberry ini memiliki tantangan khusus yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pertama, persaingan yang mereka hadapi lebih ketat dan lebih kompetitif. Kriteria yang harus mereka penuhi untuk masuk ke institusi teratas jauh lebih tinggi. Dan persaingan yang harus mereka hadapi adalah persaingan internasional. Ketika generasi strawberry ini harus memasuki dunia kerja, mereka pun seringkali harus bekerja lebih keras untuk bersaing dengan lebih banyak lulusan, bahkan untuk pekerjaan entry level, dari dalam dan luar negeri. Kadang-kadang mereka harus bersaing dengan kelompok tertentu yang bersedia dan rela digaji lebih rendah, sehingga lebih cepat diterima bekerja di perusahaan tertentu. Untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang baik dalam konteks saat ini, mereka juga memerlukan beberapa magang di perusahaan terkemuka. Penghargaan atau hasil kompetisi yang pernah mereka ikuti
paparan di konferensi nasional dan internasional, layanan masyarakat, dan rujukan yang kuat dari dosen-dosen mereka. Jadi, walaupun mungkin ada sejumlah individu dalam generasi strawberry yang memiliki toleransi rendah terhadap stres dan kesulitan, sesungguhnya mereka di generasi strawberry juga harus menghadapi tantangan tersendiri. Kedua, biaya hidup mereka lebih tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anggota generasi strawberry ini terkesan meminta gaji tinggi, bahkan seolah tidak sesuai dengan kemampuan mereka yang belum ada apa-apanya itu. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, agaknya masuk akal juga. Biaya hidup zaman sekarang memang lebih tinggi, dan jika mereka mau mencoba berdikari, tinggal terpisah dari keluarga, dan bertahan hidup dengan membiayai diri sendiri, tentu mereka harus menanggung semua pengeluaran dengan gaji mereka sendiri, bukan? Yang ketiga, mereka pun menghadapi stigma sebelum menunjukkan suatu prestasi. Dan ini terjadi di dalam beragam aspek kehidupan. Di sekolah belum apa-apa sudah ada label bahwa anak sekarang maunya enak-enakan saja. Tidak suka belajar, maunya kerja cepat, tetapi tidak teliti, tidak berminat mengikuti pelajaran. Tapi sebenarnya jika kita mau jujur dengan kurikulum akademik, masuk akal juga jika banyak anak yang enggan belajar karena menu pelajaran yang mereka hadapi kurang menarik, kurang menantang, dan yang pasti kurang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya mereka berhadapan dengan kegiatan belajar yang mirip dengan games yang sehari-hari mereka mainkan, mungkin mereka pun akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam pelajaran. Serupa halnya dengan di tempat kerja. Belum mulai bekerja saja mereka sudah dilabel sebagai pemalas, banyak maunya, tidak bisa menghadapi tantangan, tidak bisa beradaptasi, kurang kompeten, dan sebagainya. Padahal di dalam menjalankan tugas, mereka berhadapan dengan atasan atau rekan kerja yang tidak mau tahu dengan kegamangan mereka sebagai pemula di tempat kerja. Tidak ada atasan atau senior yang bersedia membimbing, mengingatkan, atau memberikan contoh konkret supaya mereka segera bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja secara optimal. Supaya berimbang, hendaknya kita juga memperhitungkan sisi baik dari generasi ini. Pertama, mereka memiliki pendapat dan ide tentang banyak hal dan berani mengungkapkannya. Ketimbang menyebut mereka sebagai pembangkang, ada baiknya melihat mereka sebagai kelompok individu dengan ide baru dan segar dan wacana inovasi. Hanya saja mereka perlu ditantang untuk berani terlibat dan mewujudkan ucapan mereka menjadi kenyataan, supaya mereka tidak terkesan kelompok omdo, omong doang. Mereka perlu memastikan bahwa ucapan mereka bernilai dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kedua, mereka membutuhkan alasan filosofis untuk bekerja. Walaupun ada sebagian dari anggota generasi ini yang bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan, sebagian anggota generasi strawberry bekerja bukan sekadar mengejar uang, tetapi berusaha memenuhi passion mereka dan mewujudkan kegiatan yang bernilai tambah. Jadi mereka membutuhkan alasan dan tujuan yang tepat untuk menjalani pekerjaan mereka juga. Apabila mereka menemukan meaning dalam pekerjaan, maka tentu mereka sangat bersedia menjadi all out di dalam kegiatan kerja mereka. Ketiga, mereka mahir dalam tren modern. Generasi ini paham teknologi dan terlibat aktif dalam dunia maya, serta memiliki beragam media sosial untuk aktualisasi diri mereka. Seyogianya pengetahuan dan keahlian diberdayakan untuk berkontribusi bagi masyarakat, di samping mengangkat nama baik mereka juga. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan penjelasan mengenai bagaimana menyikapi generasi strawberry ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.